wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dinamika perubahan bahasa pada remaja dan mahasiswa, analisa generasi Z. Dengan anggota kelompok yaitu saya, Kayla Sapa, dengan NIM belakang 42. Saya Syahlana Zira Safitri dengan NIM belakang 54. Saya Rizka Malasari dengan NIM belakang 46. Jadi, yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari manusia melalui komunikasi. Tanpa adanya bahasa, individu tidak dapat mengekspresikan emosi, pikiran, atau ide satu sama lain. Bahasa juga akan mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya usia. Setiap generasi memiliki metode komunikasi yang berbeda, dan hal ini jelas pada generasi Gen Z. Generasi Gen Z dikenal memiliki cara berkomunikasi unik dengan istilah campuran serta penerapan emoji dan meme. Ada rumusan masalah yang dimana pertama, bagaimana bentuk perubahan bahasa yang terjadi pada remaja dan mahasiswa generasi Z. Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi dinamika perubahan bahasa pada generasi Z. Ketiga, bagaimana peran media sosial, teknologi digital, dan lingkungan pendidikan terhadap pola berbahasa generasi Z. Dan tidak lupa dengan tujuan penelitian, yang pertama untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan bahasa yang muncul pada remaja dan mahasiswa generasi Z. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor sosial budaya dan teknologi yang mempengaruhi dinamika perubahan bahasa pada generasi Z. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh media sosial, perkembangan digital, serta lingkungan sekolah atau kampus terhadap cara berbahasa generasi Z. Setelah ini saya lanjutkan kepada Saudari Syahla untuk meneruskan materi tersebut. Oke, baik. Selanjutnya bab 2, kajian teori. Bahasa adalah subjek peneliti dalam linguistik terhadap 3 istilah yang berhubungan dengan bahasa, yaitu Perol, yang dijadikan fokus dalam kajian linguistik. Perol adalah hal yang konkret dan dapat diamati atau disaksikan. Sementara itu, language bersifat abstrak karena ia merupakan keseluruhan sistem dari suatu bahasa tertentu. Sedangkan lineage adalah yang paling abstrak karena ia merujuk pada sistem bahasa secara umum. Kemajuan dalam teknologi komunikasi telah mempengaruhi cara manusia saling berhubungan, terutama dengan adanya media sosial yang semakin berperan dalam kehidupan sehari-hari generasi milenial dan generasi Z yang dibesarkan di zaman digital, memanfaatkan media sosial sebagai alat utama untuk berinteraksi dan mengekspresi diri. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara komunikasi, tetapi juga pada struktur dan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Peran media sosial dan teknologi digital di zaman sekarang, kemajuan teknologi digital dan platform media sosial telah membawa dampak besar, yaitu cara berkomunikasi, terutama antara anak muda dan dengan metode berkomunikasi di berbagai platform digital. Kajian ini juga dapat memberikan wawasan dalam mengenali peran serta perubahan berkomunikasi yang mempengaruhi identitas sosial. Sebagai contoh, bagaimana penggunaan bahasa dalam dunia digital mempengaruhi interaksi dan komunikasi di kalangan generasi Z. Dengan demikian, studi ini mengkaji pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembentukan dan identitas sosial generasi Z di dalam era digital saat ini saat dinamis. Selanjutnya, bab ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan
fenomena perubahan bahasa pada remaja dan mahasiswa generasi Z. Teknik yang digunakan adalah analisis isi konten analisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait fenomena kebahasaan yang muncul seperti penggunaan singkatan, akronim, kode mixing, hingga simbol visual seperti emoji dan GIF. Sumber selanjutnya ada sumber data. Yang pertama itu jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas topik sosiolinguistik, perubahan bahasa, bahasa gaul atau slang, komunikasi digital generasi Z. Kemudian ada buku ilmiah dan teks akademik terkait teori linguistik, pragmatik, morfologi, dan sintaksi, dan ada juga teori perubahan bahasa. Yang ketiga ada artikel ilmiah, proceeding, skripsi atau tesis, atau laporan peneliti yang relevan dengan fenomena kebahasaan pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Bentuk-bentuk perubahan bahasa generasi Z. A. Penggunaan singkatan dan akronim. Generasi Z memiliki kecenderungan untuk memakai banyak singkatan dan akronim ketika berkomunikasi, terutama di media sosial. B. Penggunaan emotikon dan emoji. C. Gaya berbahasa informal. D. Penggunaan kata-kata asing. E. Kreativitas dalam komunikasi. F. Kesadaran tentang visual, karena mereka dibesarkan dalam lingkungan digital yang padat visual. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bahasa Gen Z. A. Perluasan penggunaan bahasa gaul didorong oleh media seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. B. Terutama di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Pada remaja seringkali membagikan konten yang dapat dilihat dan ditiru oleh remaja lainnya. C. Penggunaan bahasa asing tanpa memperhatikan bahasa daerah bisa menimbulkan kebingungan dalam berbahasa Indonesia maupun bahasa asing. D. Banyaknya kosakata yang baru lahir menyebabkan adanya bahasa Indonesia yang sama. Bahasa gaul atau slang sangat simpel untuk dikomunikasikan dan hanya orang-orang eksklusif yang mengerti arti bahasa gaul. Peran media sosial, teknologi, digital, dan lingkungan pendidikan. Penggunaan bahasa sehari-hari dalam lingkungan non-formal dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang resmi dalam konteks yang lebih luas, seperti pendidikan dan pemerintahan. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang secara rutin memakai bahasa sehari-hari di media sosial cenderung membawa penggunaan bahasa tersebut ke situasi di luar yang tidak resmi. Yang terakhir yaitu bab 5 penutup, kesimpulan, perubahan bahasa generasi Z dipengaruhi oleh teknologi digital, media sosial, dan globalisasi. Ciri khasnya meliputi penggunaan slang, pemendekan kata, campuran bahasa, serta komunikasi visual seperti emoji dan meme. Perubahan ini merupakan bentuk adaptasi dan identitas kelompok. Bahasa gaul mudah menyebar melalui media sosial dan bersifat praktis, tapi jika digunakan berlebihan dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu, penting menumbuhkan sikap cinta terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Saran, maraknya penggunaan bahasa gaul pada generasi Z perlu diimbangi dengan kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi formal seperti di kampus dan tempat kerja. Bahasa gaul boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak boleh menghilangkan peran bahasa Indonesia sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Media sosial menjadi sarana utama penyebaran bahasa gaul, sehingga perlu diimbangi dengan konten edukatif yang menggunakan bahasa Indonesia secara ringan dan mudah dipahami. Perkembangan bahasa adalah hal wajar, namun menjaga kemampuan berbahasa Indonesia tetap menjadi tanggung jawab bersama dengan lingkungan dan pendidikan agar generasi muda mampu menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai situasi. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang kami gunakan dalam makalah ini. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.